Baik, di Sapa Indonesia Pagi kita masih berbicara mengenai vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun yang kini sudah disetujui oleh BPOM, dan saat ini kita masih menunggu bagaimana proses selanjutnya hingga vaksinasi ini bisa diberikan untuk anak-anak tersebut, khusus untuk vaksinasi COVID-19. Tadi kita berbicara mengenai masih adanya kebutuhan untuk menambah dosis vaksinasi yang kita miliki. Nah, mungkin sebelum saya ke Bu Nadia, sedikit dari Saleh juga. Seharusnya bagaimana Pak Saleh kalau begitu untuk prioritas vaksinasi, mengingat masih banyak juga warga dewasa yang juga belum menerima vaksin, sementara muncul kelompok baru yaitu anak-anak usia 6 sampai 11 tahun ini. Saya kan begini Pak, itu vaksinnya itu tentu kelihatannya kan berbeda nih yang akan diberikan kepada orang dewasa dan anak-anak. Kemudian yang kedua, dosisnya juga mungkin kan akan berbeda juga. Tadi Bu Oke, Nadia mengatakan belum dipastikan apakah setengah dosis dosisnya gitu. itu setengah atau satu, ya kan? Kalau setengah itu berarti kan dosis yang diberikan kepada anak-anak kita ini berarti itu berbeda dengan apa yang akan dipakai kepada dewasa. Kalau dewasa itu mungkin 1 juta, itu anak-anak bisa pakai untuk 2 juta orang misalnya begitu. Jadi karena itu untuk pemenuhan vaksinasi kebutuhan anak-anak ini tentu akan lebih murah Sedikit. biayanya gitu dibandingkan dengan orang-orang dewasa. Tetapi meskipun demikian tentu seperti yang kita diskusikan sebelumnya, untuk vaksinasi orang dewasa itu tetap harus dikejar juga karena memang untuk beberapa provinsi ini perlu juga saya jelaskan di sini itu masih banyak yang belum memenuhi target sasaran seperti yang ditetapkan. Misalnya Sumatera Utara saja, saya kan baru pulang reses ini, itu masih banyak kabupaten kota yang rata-rata untuk tingkat vaksinasinya itu masih di bawah 35%. Di artinya kalau misal target sasaran 70%, berarti kan masih ada sekitar 35% lagi yang belum divaksin. Itu dan hampir merata ya di seluruh kabupaten kota. Nah karena itu untuk vaksinasi orang dewasa ini juga jangan sampai dilupakan. Tetapi memang karena vaksinasi untuk anak-anak ini harus segera juga kita kejar, tentu tadi sumber untuk pengadaan vaksinnya ini yang menurut saya penting untuk segera kita cari ya dan Ya, kita adakan. dipastikan. Ya kita pastikan keberadaannya. Kenapa? Karena ini sekolah anak-anak kan sudah jalan. Kemarin Ya, ini berita-berita 2-3 hari terakhir ini kan itu ada klaster-klaster sekolah yang ya. tentunya sangat nggak enak ya, sangat tidak enak mendengarnya ada klaster-klaster sekolah seperti itu. Nah karena itu ya tentu kita berharap ya klaster-klaster sekolah ini harus segera hilang, dan kemudian yang kedua kita berharap bahwa dengan adanya pelaksanaan vaksinasi ini anak-anak kita yang belajar di sekolah itu insya Allah agak aman. Dan kemudian Oke. perlu dicatat juga oleh kita semua bahwa ada sekolah-sekolah yang belum confident untuk katakanlah melakukan PTM ya, pembelajaran tatap muka secara katakan menyeluruh. Bahkan masih ada sekolah-sekolah yang 1 kali seminggu, itu anak saya sekarang di rumah baru hanya 1 kali seminggu. Berarti Polanya. kalau 1 kali seminggu rasa-rasanya belum ada perubahan nih Iya, dari iya. yang selama ini kita lakukan kurang lebih 1 tahun 8 bulan terakhir. Gitu. Oke, nah ini Bu Nadia bagaimana tuh Bu Nadia untuk prioritasnya bagaimana, mengingat seperti yang dikatakan Pak Saleh tadi, yang dewasa juga sebenarnya masih banyak yang belum, bahkan untuk daerah-daerah tertentu masih sangat rendah gitu. Iya, kalau kita lihat memang, total vaksinasi untuk usia di atas 12 tahun sekarang ini sudah 120,5 juta ya untuk vaksinasi dosis pertama, dan untuk, dosis keduanya sudah 74,5. Artinya kalau kita lihat, sasaran kita yang 208 tadi, ini baru 58%-nya ya. Iya. Nah ini tentunya, ini yang menjadi prioritas kita dulu karena memang alokasi, vaksinnya itu sudah kita siapkan untuk segera mencapai daerah-daerah tersebut. Dan ini menjadi penting juga kalau kita melihat tadi yang seperti disampaikan Pak Saleh bahwa memang yang dosis 1 lebih dari 70% itu sebagian besar adalah ibu kota provinsi ya, dan terutama di Jawa Bali. Tapi kalau kita lihat kabupaten kota di luar ibu kota provinsi, khususnya di luar Jawa Bali, ini masih banyak yang bahkan baru sekitar 30% dan Ya. 40%. Artinya ini menjadi penting juga untuk usia produktif yang kita tahu kalau dari gambaran jumlah kasus yang tertular maupun jumlah kasus yang mengalami kematian itu pada usia produktif di atas 40 tahun dan terutama pada lansia. Jadi ini yang fokus kita sambil tentunya mengupayakan ketersediaan vaksin untuk anak usia 6 sampai 11 tahun. Dan kita berharap bahwa orang tua tentunya walaupun kita ketahui adanya kasus-kasus positif yang mungkin
timbul dari kegiatan pembelajaran tatap muka. Nah, ini kita mendorong bahwa orang tua untuk bisa memastikan prokes itu bisa diterapkan oleh anak-anak selama menjalani pembelajaran tatap muka tadi. Dan kita juga harus mengingat mungkin bahwa kalau kemudian sasaran sekitar atau sasaran prioritas vaksin itu sudah kita berikan, ini juga akan menimbulkan proteksi ya pada kelompok yang belum mendapatkan vaksinasi. Jadi ini seiring ya sambil kita tentunya memprioritaskan pada anak yang memang mereka ini adalah kelompok yang rentan juga. Jadi kalau untuk pemenuhannya sendiri bagaimana Bu Nadia yang diupayakan oleh pemerintah pada saat ini untuk tadi ya mengunci stok agar yang prioritas dapat, tapi untuk ya seperti anak-anak ini juga tetap mendapatkan apa yang mereka butuhkan yaitu vaksinasi COVID-19 ini? Ya, kemungkinan ini baru skenario awal ya, tapi kita akan menunggu sebenarnya bagaimana teknisnya dari ITAGI dan IDAI, khususnya bagaimana pandangan mereka ya terhadap beban COVID pada usia 6-11 tahun ini. Tapi kemungkinan kita juga akan melakukan prioritas, artinya misalnya kalau kita sudah mendapatkan kepastian pengiriman vaksin ini kapan, dan kita masih memiliki cukup stok yang ada, dan melihat bagaimana beban kejadian penularan pada anak usia 6-11 tahun, mungkin kita akan melakukan beberapa prioritas. Pertama, mungkin misalnya pada daerah-daerah yang melaksanakan PTM, tapi kemudian banyak klaster sekolah, terutama pada usia 6 sampai dengan 17 tahun, ini yang akan kita prioritaskan. Yang kedua adalah untuk kabupaten kota yang target dosis pertamanya sudah lebih dari 70%, ataupun sasaran lansianya yang kita tahu bahwa ini yang paling rentan lebih dari 60%, artinya mereka yang pada PPKM level 1 ini yang sudah bisa dilakukan vaksinasi kepada anak usia 6-11 tahun. Tapi tentunya kembali lagi ya, proporsi ini harus kita lakukan agar supaya vaksinasi untuk seluruh sasaran itu juga bisa kita kejar. Oke, saya ke Pak Diki, sebenarnya efek vaksinasi khususnya kepada anak usia 6-11 tahun atau mungkin di negara lain ada kelompok sekitar yang sama lah, mungkin 5-12 dan lain-lain. Itu sebenarnya kalau kita mau menambah kekebalan kelompoknya itu kontribusinya seperti apa sebenarnya? Karena kita mau melihatnya, tadi kan kita bicara soal prioritas gitu. Bagaimanapun juga kita menyadari bahwa banyak daerah dan banyak warga usia produktif atau dewasa ini juga belum mendapatkan. Nah, kalau kita mau mendorong herd immunity ini, kekebalan kelompok ini, itu sebenarnya efek vaksinasi terhadap anak-anak ini sejauh apa dan perlukah memang kalau bagaimanapun juga ya yang dewasanya dulu yang memang harus divaksinasi terlebih dahulu yang menjadi prioritas. Ya, ini pertanyaan penting ya Mas Timothy, dan apa yang disampaikan Bu Nadia tadi saya dukung ya strateginya. Jadi begini, makna pemberian vaksinasi pada anak terkait pandemi dalam pengendalian pandemi, pertama bahwa kalau bicara potensi gelombang berikut itu kan bicara juga berapa kelompok masyarakat ini yang rawan. Nah, porsi anak ini secara global itu 32% dari total populasi dunia. Anak di Indonesia tadi Bu Nadia sudah menyampaikan, kalau saya lihat di data BPS usia 5-14 tahun itu kurang lebih 44 juta. Itu besar sekali. Bicara 44 juta ini bisa jadi dalam tanda kutip kayu bakar untuk terjadinya satu penjalaran penyakit. Nah, oleh karena urgensi anak untuk diberikan proteksi amat sangat penting. Karena apa? Manfaatnya adalah bahwa dia akan tentu pada kelompok, katakan sekarang 6-17 tahun ya, dia akan terlindungi. Itu satu. Kedua, dia juga akan melindungi apa yang disampaikan tadi juga, baik oleh Pak Saleh maupun Bu Nadia, akan melindungi orang dewasa di sekitarnya. Kami yang belum divaksinasi. Kemudian ketiga, dia akan melindungi apa? Adik-adiknya yang di bawah 6 tahun yang bisa divaksinasi. Ini luar biasa. Dan merespon tadi juga apa yang disampaikan Pak Saleh ya, bahwa dengan pemberian vaksinasi pada anak ini bukan hanya akan membantu tercapainya threshold atau ambang batas immunity saja, tapi dalam rangka reopeningnya, pembukaan baik itu PTM, baik itu juga bahkan pada sasaran kita tadi ada fase endemi, itu kan panjang. Nah, kita perlu melindungi kelompok yang besar ini, ya, anak-anak ini. Nah, itulah sebabnya kenapa
urgensinya memang begitu penting. Namun sekali lagi ini tentu perlu prioritas ya karena masalah stok. Nah, ada 3 hal mungkin takut dengar keburu waktunya. Ada 3 hal yang saya sampaikan penting. Ada data riset terakhir yang membuat urgensi bukan hanya pada anak sebetulnya, tapi juga pada semua usia. Kali memberikan vaksinasi adalah bahwa pertama, bahwa orang yang tidak divaksin, kemudian dia terinfeksi, itu dia tetap potensi dia terinfeksi lagi atau reinfeksi itu 5 kali lebih besar. Nah, ini membuktikan pentingnya vaksinasi. Kedua, kematian pada orang yang tidak divaksin oleh vaksin COVID ini itu 32 kali lebih besar daripada orang yang divaksin. Breakthrough infection ya. Jadi orang yang sudah divaksin, baik dewasa ataupun anak, kemudian terinfeksi, itu ternyata titer antibodinya itu 34 kali meningkat setelah pulih. Itu sama dengan diberi booster Moderna. Ini riset terakhir. Begitu besar. Bahkan ini salah satunya yang mendasari saat ini di beberapa negara, anak yang sudah terinfeksi cukup 1 kali diberi vaksinnya. Gitu. Karena ternyata dari data ini, bahkan pada orang dewasa pun seperti itu akan dikombinasikan karena keterbatasan dari stok vaksin itu. Bahwa dia seperti kena booster. Dan boosternya sekali lagi seperti diberi booster Moderna. Itu Mas Timothy. Oke, menarik. Jadi bahkan kalau sudah pernah terkena ya mungkin antibodinya sudah terbangun gitu. Justru itu menjadi seperti booster, itu hal yang menarik juga. Nah, mungkin hal-hal seperti ini juga penting nih Pak Saleh untuk melihat mengakali keterbatasan stok, tapi di satu sisi mungkin secara strategis tentu butuh penelitian juga seperti yang dikatakan Pak Diki tadi. Mungkin ada cara-cara lain sehingga kita bisa menghemat stok vaksin ini, tapi tidak mengurangi efektivitas dari vaksin tersebut baik untuk pribadi maupun secara berkelompok. Tampaknya memang ini harus bisa selangkah lebih maju dan berpikir lebih kreatif lagi. Mungkinkah ini bisa didorong Pak Saleh? Ya, menurut saya sebetulnya gini, ini kan persoalan vaksinasi ini kan sudah diperintahkan oleh Presiden Jokowi bahwa kita harus katakanlah melindungi bangsa ini ya dengan cara ya pelaksanaan vaksinasi massal dan imunisasi yang terus-menerus kita lakukan. Nah, karena itu memang tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan kita tidak punya stok vaksin. Itu satu. Dan karena itu tentu kerjasama yang sudah dibangun selama ini dengan perusahaan-perusahaan yang ada, terutama Sinovac, karena Sinovac ini paling banyak ya yang kita pergunakan di Indonesia, itu harus betul-betul dipastikan mampu untuk memenuhi kebutuhan kita. Itu satu. Yang kedua, saya masih punya harapan bahwa vaksin Indonesia itu seperti yang dijanjikan oleh para penelitinya kepada kita di Komisi 9 itu akan segera ada ya. Paling cepat itu kan awal tahun 2022 ini sudah ada. Dan karena itu tentu ini mungkin vaksinasi untuk anak ini kan masih kontekstual itu pada saat nanti awal tahun dan mungkin sampai bulan Juli pun masih ya tahun 2022. Nah, karena itu mungkin vaksin yang akan kita produksi di Indonesia juga salah satu yang harus kita arahkan adalah bagaimana agar bisa memenuhi kebutuhan untuk anak-anak. Karena kalau misalnya kita selalu bertahan pada negara lain itu akan agak sulit juga. Nah, apalagi kalau untuk vaksin orang dewasa kan sudah lumayan agak besar ini ya, terutama di kota-kota besar seperti kata Bu Nadia tadi. Jadi karena itu untuk vaksin anak-anak ini juga menjadi salah satu prioritas kita untuk penelitian bagaimana supaya kebutuhan kita secara nasional bisa terpenuhi. Bahkan kalau perlu, kalau kita berhasil nanti tentu kita yang akan supply ya vaksin untuk anak-anak di seluruh dunia. Dan kita tidak pernah katakanlah merasa minder untuk produksi vaksin karena selama ini kita selalu mengekspor loh, ingat tuh, mengekspor vaksin ke seluruh dunia. Ada lebih dari 140 negara ya yang sudah kita berikan vaksin dari produksi dalam negeri. Apalagi nanti dengan kepercayaan seperti itu ya saya kira kita memiliki vaksin untuk COVID ini itu pasti akan lebih mudah untuk didistribusikan ke negara-negara lain. Jadi ini adalah peluang yang tentu sangat penting kita kembangkan meskipun tantangan hari ini ya. Hari ini kan masih tantangan yang pengadaannya, tapi tentu ini akan menjadi peluang besar bagaimana kita bisa membantu agar dunia bisa terlepas dari COVID-19 seperti ini. Oke, Bu Nadia, ada juga yang menyebutkan bahwa dari uji klinis yang mengalami efek samping khususnya untuk di usia 6 sampai
11 tahun ini mencapai sekitar 11-17% dari subjek. Benarkah ini dan mungkin Anda bisa meluruskan dan apakah orang tua harus khawatir? 11% ini kan cukup besar, berarti 1 dari 10 yang divaksin. Ya, kalau kita lihat untuk vaksin Sinovac ya, sebenarnya angka kejadian efek samping pada subjek penelitian ini sangat kecil ya. Kalau saya tidak salah itu malah kurang dari 2% ya untuk gejala yang berat. Bahkan kemudian untuk gejala ringan pun seperti demam itu juga sangat kecil untuk Sinovac ini. Nah, jadi ini yang harus kita pahami ya, bahwa penting sekali sebenarnya pada saat kita memulai vaksinasi nanti adalah orang tua mengizinkan untuk anaknya mendapatkan vaksin, karena ternyata pada usia 12-17 tahun kita juga masih memiliki tantangan ini, karena kalau kita lihat jumlah yang mendapatkan vaksinasi pada rentang usia 7-12 tahun ini baru sekitar 4,5 juta ya untuk dosis pertama, artinya ini baru kurang lebih 17%, padahal sudah kita mulai dari bulan Juli ya. Nah, artinya apalagi pada anak usia 6 sampai dengan 11 tahun ini betul-betul akan sangat tergantung dengan keputusan orang tua. Nah, jadi yang penting bahwa orang tua ini tidak ragu lagi untuk anaknya diberikan vaksin. Dan yang kedua, orang tua kami harapkan tidak memilih-milih jenis vaksin. Jadi apapun juga kalau saat ini Sinovac yang sudah dikeluarkan izin penggunaan daruratnya untuk kita mulai vaksinasi pada anak usia 6-11 tahun, untuk segera orang tua pada saat program ini dimulai untuk mendorong anaknya mendapatkan vaksinasi dan jangan menunggu dulu jenis vaksin lainnya. Ya, biasanya yang kita lihat sebelumnya ada begitu, menunggu sampai platform lain juga di approve baru akhirnya mengambil vaksin. Nah, yang terakhir untuk Ibu Nadia juga, mungkin saja orang tua dengan anak usia sekitar 6-11 ini mungkin berpikir juga kalau begitu mungkin ada adiknya ya, di bawah 6 tahun. Ini adakah target kesanakah atau justru tidak terlalu efektif untuk menargetkan anak di bawah usia 6 tahun karena mungkin tidak keluar rumah juga gitu, berbeda dengan anak usia 6 tahun yang sudah mulai bersekolah dan berada di luar rumah secara harian. Ya, kalau kita melihat risiko penularan COVID-19 ini kan artinya berlaku untuk seluruh kelompok usia. Hanya saja memang seperti yang disampaikan oleh Pak Diki tadi, bahwa risiko pada anak di bawah usia 12 tahun untuk gejala yang berat ataupun berakhir kematian itu lebih kecil dibandingkan pada usia dewasa. Kita tahu di atas usia 30 tahun itu risikonya meningkat menjadi 2-3 kali lipat. Sementara kalau pada anak usia di bawah 12 tahun itu kurang dari 10% resiko untuk menjadi berat atau berakhir kematian. Jadi sebagian besar kasus pada anak-anak ini cenderung adalah tidak bergejala. Tapi tentunya anak-anak adalah kita ketahui adalah kelompok populasi yang rentan ya, karena kita tahu semua program vaksinasi itu ditujukan bagaimana untuk melindungi anak-anak dengan imunisasi yang tentunya dapat mencegah kematian ya. Nah, jadi terhadap penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Jadi memang untuk anak usia di bawah 6 tahun kita tunggu perkembangan selanjutnya dari indikasi penggunaan vaksin yang saya yakin bahwa banyak produsen vaksin akan memulai juga setelah mereka mendapatkan izin sampai dengan usia 6 tahun ini. Nah, Sinovac sendiri tadi Pak Diki sampaikan sebenarnya mereka sudah mulai usia 3 tahun ya, tapi sepertinya Badan POM tidak menilai tidak cukup data yang dimasukkan oleh Sinovac untuk kemudian memperluas ya sasaran vaksinasi sampai dengan 3 tahun. Jadi kita tunggu perkembangan selanjutnya dan tentunya pasti kalau kita lihat dari resiko, semua orang seluruh kelompok usia memiliki resiko yang sama untuk tertular. Oke, baik. Semoga perbincangan pagi ini semakin menjelaskan khususnya kepada orang tua yang sudah langsung bertanya-tanya mengenai kapan anak saya bisa disuntik, anak usia 6 hingga 11 tahun ini lebih jelas. Dan nanti kita akan tunggu berarti dari bagaimana teknisnya khususnya dari Itagi dan juga IDAI. Ibu Nadia, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Pak Diki dan juga Pak Saleh, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam perbincangan pada pagi hari ini. Salam sehat untuk semuanya.